Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi analisa beban kerja atau workload analysis. Jadi prinsipnya apa nih prinsip analisa beban kerjanya ya? Ya, apa itu analisa beban kerja ya? Workload atau beban kerja secara bahasa mengarah pada parameter waktu. Nah, biasanya apa yang terjadi di perusahaan? Gejala-gejalanya. Tujuannya apa nih membuat analisa beban kerja? Dengan analisa beban kerja dapat diperkirakan beban kerja yang fit tadi ya. Di sini ada metode-metode. Nah, ini yang menjadi aspek perhitungan. Metode apa yang kita pakai dalam analisa beban kerja? Metodenya namanya full time equivalent. Nah, ini metode full time pemetaan gitu ya. Pemetaan aktivitas gitu ya atau business process. Contohnya, proses rekrutmen itu dimulai dari apa? Oh, dari MPP dulu ya. Dari manpower planning, jadi ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja dulu. Kalau pemeliharaan AC apa saja Pak yang dilakukan? Oh, ini ada ini mempersiapkan peralatan gitu ya. Perhitungan waktu efektif dalam metode FTE tadi. Kita coba menghitung waktu efektif ya. Ini kan 233 kali 8. Nah, kalau dibagi bulan maka 1631 bagi 12. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh dalam arti Bapak Ibu juga bisa mencoba untuk menggunakan model atau pola ini, periksa dengan model seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita coba membuat sub activity-nya ya sesuai dengan prosesnya. Ya, contohnya ini, kalau pekerjaan yang pertama tadi kan apa? Menghitung upah harian. Apa yang dilakukan ketika menghitung upah harian? Satu, dia harus mempersiapkan dan mengganti kartu absensi mingguan. Jadi, nah ini tabelnya ya. Proses 1 tadi 0,249, proses 2 0,301, proses 3 0,264. Kalau dijumlah itu ada 0,814 gitu ya. Nah, lalu tadi standarnya itu kalau kita ambil yang di atas nih. Kalau lebih kurang dari 1 itu underload gitu kan. Nah, ternyata orang ini kurang dari 1, 0,814 ya, masih wajar nggak? Menurut saya masih wajar. Artinya yang 0,214 dia bisa diminta untuk melakukan pekerjaan yang lain. Contohnya apa? Misalnya, oh iya kamu bantu bagian HRD untuk rekrutmen, kamu pisahin apa. Jadi dia masih ada waktu yang lowong, atau dia bantu manajer HRD untuk melakukan sesuatu surat dan lain-lain, itu masih bisa gitu. Jadi jangan, wah kerjaan saya ngurus upah sudah overload Pak gitu ya. Enggak, kamu masih dihitung, kamu masih 0,814. Kalau masih ada yang telat, kalau masih ada yang pesannya kamu sampai lembur-lembur, ada kemungkinan tadi kan dia kurang kompeten atau dia perlu dibantu sistem gitu ya, perlu dibantu teknologi supaya bisa bekerja lebih efisien. Oh ya, tambahan buat Bu Fitri, kalau tadi ada pekerjaan yang di kantor, selama itu pekerjaannya rutin, kalau bisa dibantu oleh teknologi atau ya tadi misalnya ada aplikasi, ada apapun ya, karena pekerjaan rutin tuh sudah terstandarisasi, bisa dilakukan atau dibantu dengan teknologi. Nah, kira-kira gitu ya Bu, supaya dia nggak lapangan iya, kantoran iya. Nah, sementara yang kantoran sebenarnya bisa dibantu ya, bisa dibantu teknologi lah, misalnya seperti itu misalnya ya. Itu kemudian belum saya mau kasih contoh gitu ya. Saya kasih contoh dulu yang contoh FTE. Ini kan tadi perhitungannya ini ya, perhitungan contoh waktu kerja efektif. Kemudian sekarang saya buka contoh FTE. Nah, contoh FTE di sini kita pakai yang administrasi upah. Ini contohnya administrasi upah gitu ya. Tenaga harian lepas tadi kita sudah coba ya, mungkin bahasanya yang berbeda nih, mengecek absensi gitu ya. Di sini kita coba cari berapa orang sih waiter yang dibutuhkan gitu ya. Lalu kita bikin uraian kegiatan. Jadi basisnya adalah pekerjaan, jumlah project, dan berapa target yang harus diselesaikan gitu. Oke, nanti saya kirimkan. Sebenarnya ini buat hitung KPI ya, saya jujur harus memikirkan lagi nanti ya Bu Fitri ya. Boleh saya foto ini yang sudah buka kamera ya.
Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan saya akan coba ekspor kalau dapat saya kirimkan. Yang tadi saya kirimkan, yang KPI by project tadi saya kirimkan. Barangkali bisa diolah ya. Oke, demikian Bapak Ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat istirahat.